kenapa sih kreatif bisnis itu fail atau gagal? Q1, Q2 harus achieve revenue segini gitu kan. Iya. Kagak achieve bos. Menurut gua kalau misalkan lu kerjain satu brand, terus brand itu nggak balik lagi ke lu, itu udah pertanda kayaknya harus ada sesuatu yang lu harus benerin. Pas dapet ya tanda tangan, terus gue sampai kayak ngapain gue stres gila kemarin. Iya. Kenapa orang sering gagal? Karena lu nggak bisa nge-manage ekspektasi klien lu. Gue gak apa-apa project ini kalah, gue bilang. Iya. Kita udah lakuin terbaik, gue gak apa-apa kalah. Iya, Tapi iya, kalau kalah karena sistem, gue bilang gitu, gue gak terima. Tidak bermaksud untuk ngepilih-pilih, tapi tidak semua project itu lu harus treat equally. Halo teman-teman semua. Hai, Kembali lagi sama gua Augie dan Hansel Urian. nah di Insights kali ini kita pengen ngelanjutin beberapa apps yang sebelumnya. Yes. Kita pengen nge-share learnings, tapi kali ini judulnya adalah, ini menurut kita ya, kenapa sih kreatif bisnis itu fail atau gagal? Kenapa ya? Terutama di tahun 2025 ini. Iya. Kenapa ya gitu. Kita juga pernah kok di momen-momen hampir fail lah. Iya. Tapi kita bisa overcome itu dan gue pengen share 10 hal itu. 10 hal ini kita dapetin dari berbagai experience yang pernah udah lewat dan semoga aja bisa berguna. Tapi kalaupun gak berguna ya pasti ada yang berguna lah. Iya, salah satunya adalah paling. Oke. Gue langsung masuk aja yang ke pertama kalau gitu. Ini ada 10 berarti ya? Ada 10. Ada 10. Oke, Mungkin ada gaskan. bonus-bonus lah. Yang pertama ya. Nah, kenapa sih kreatif bisnis bisa gagal? Yang pertama, kalau menurut gua ya, lu juga lah pasti, adalah low lifetime value. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah gini. Gimana tuh? Jadi gini loh, kita tuh suka kerjain brand-brand, klien-klien yang sebenarnya itu lagi. Iya. Dan menurut gua kalau misalkan lu kerjain satu brand, terus brand itu nggak balik lagi ke lu, itu udah pertanda kayaknya harus ada sesuatu yang lu harus benerin. Betul. Iya nggak? Jadi kalau misalkan klien tuh nggak balik lagi atau dia nggak nge-refer something orang lain segala macam, ya lu mendingan berbenah. Kenapa? Karena sebagian besar dari Creative Era pun adalah repeated clients, ya kan? Dan itu kadang-kadang bisa jadi penyelamat gitu loh. Betul. Mau itu kecil kayak mau itu gede. Jadi ya lu harus pikirin lifetime value-nya. Karena dalam setiap project gitu ya, Iya. terutama yang project base, Project base, bukan iya. yang retainer ya. Iya. Karena kalau nanti gue jelasin deh bedanya gimana. Iya. Tapi maksudnya kalau di project base itu kita selalu evaluate sih. Bener. Biasanya sih dari gue dulu atau nggak dari lu dulu. Iya. Kadang-kadang selesai project itu kita evaluate dulu sebenarnya kalau ada kurangnya di mana. Bener. Gitu. Kalau bagus ya udah itu beberapa poin baiknya kita harus terapin di upcoming project ke depan ya. Betul. Kayak gitu. Lu bisa stok sih untuk membuktikan apakah gue bener apa enggak. Coba lihat brand-brand yang lu pada suka misalkan. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri sih Sol. Gue gak mau sebut brand juga karena terlalu obvious. Tapi kayak apalah brand yang lu suka. Misalkan lu mau ngerjain brand itu banget. Coba lu stok deh. Pasti ngerjain itu lagi. Iya. Kalau kita ngomongin creative workers pasti fotografer itu lagi. Iya. Ya kan, agensinya pasti itu lagi. Sangat sulit untuk kayak brand itu berpaling dari agensi ke agensi lain. Ya karena itu pasti ada sesuatu yang lu nggak punya. Iya. Gitu sih. Dan ya berat lah untuk kayak brand itu pindah kalau misalkan relationshipnya udah kebangun sama workers yang sekarang. Iya, Kayak setuju gitu. gue. Kita sebenarnya ada yang satu yang ambigu nih. Jadi kemarin kita harus meeting kan sama salah satu brand company TBK juga. Kita nanya, kenapa lu mau ganti agency ke kita? Kita biasanya nanya sih kalau kayak gitu. Iya kita nanya, kenapa lu mau ganti? Karena itu adalah learnings yang valuable banget kan. Alasannya kenapa ternyata setiap tahun mereka emang kayak ditugaskan untuk ganti-ganti. Diwajibkan mereka memang harus ganti. Iya. Kita lihat ya tahun 2025 ini, gue mau challenge diri gue dan Ceria juga, apakah tahun 2026 nanti dia akan ganti? Iya. Atau stick sama kita? Nah gue nggak tahu. Karena menurut gue ketika emang udah klop, ya harusnya balik-balik aja. Betul, karena ada tuh salah satu klien kita. Iya. Itu ngomong karena itu dulu kita kenal udah lama. Iya. Kita ya kenal udah lama, dia pindah company, kita dibawa juga. Oh. Gitu. Iya, dia pindah company A, pindah ke B, adalah dia pindah ke salah satu company yang di situ ya emang gak terlalu butuh agency kayaknya. Betul, jadi itu setahun lah kita gak terlalu ada kerja sama dia gitu. Reason satunya adalah gue capek Sal, kenalan lagi. Iya. Dia bilang gitu, gue capek ngesinginnya lagi. Iya. Lu dari 2000 berapa itu ya? 2018 lu udah tau gue kan? Iya. Gue maunya apa? Iya. Ya udahlah, kata dia gitu. Lu tinggal beda. Ini kita tinggal ganti brandnya aja. Betul. Dia bilang gitu. Betul. Itu yang kita cari sebenarnya.
Karena kalau lu cari orang-orang baru terus, wah capek PDKT lagi gitu loh. Jadi mendingan kayak PDKT udah sama berapa puluh misalkan, udah stick sama itu. Dan misalnya kan enaknya adalah yang kayak gitu misalnya yang udah cocok sama lu, yang udah nyaman sama lu, itu dia akan repeat order. Pasti. Tapi kan yang kenalan ada lagi kan? Iya. Yang kenalan lu bikin repeat order lagi, mantap. Iya kayak gitu. Itu sih makanya jangan terlalu mikir kayak one time project doang gitu loh. Ntar adalah topik berikutnya. Betul. Tapi itu yang pertama, menurut gue tuh sangat penting Gue lanjut yang kedua ya berarti ya. Nah ini dia. Ini sebenarnya kita udah pernah bahas. Gue mau ngebahas ulang dikit aja bahwa financial literacy itu adalah yang utama before anything else. Karena kalau misalnya kita bisa kerjain project banyak segala macam tapi nggak punya financial literacy, artinya kayak lu nggak ngerti misalkan project financing lah, nggak ngerti kayak cash flow lah, ujung-ujungnya pasti bakal fail. Iya. Gitu loh. Kita sekarang aja lagi ada bukan problem tapi kayak sedikit kendala tentang cash flow kan. Tapi itu good problem buat kita karena cash flow problem ini datang ketika project lu ada banyak. Betul. Ya kan. Dan itu akan jadi masalah kalau misalkan lu nggak bisa ngerti financial. Iya. Kayak gitu. Kita opsinya ada banyak kan. Kita ada kayak private lender, ada juga kayak bank segala macam, kita adalah opsinya. Tapi ya lu harus ngebuka pengetahuan tentang financial. Iya. Bagus kalau lu tidak mengalami gitu ya. Bagus. Tapi kalau lu belum pernah mengalami, dan ya gue kan doakan tuh amit-amit. Iya dong. Ya kan. Tapi mungkin menurut gue lu harus siapin peluru lu sih. Dalam arti lu harus tahu kalau amit-amit gitu ya, lu ada di titik itu, lu udah tahu harus kemana. Jangan pinjol ya guys. Jangan pernah kayak gitu. Kalau memang ada gitu private lender gitu yang terpercaya. Betul. Dan itu semua dokumennya jelas. Gitu. Legalitasnya semua jelas lah. Betul. Gitu. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya tadi yang Augie bilang. Kita pun pernah tidak jauh kok waktunya gitu. Beberapa waktu yang lalu kita kira pinjam ke private lender gitu. Iya. Tapi ya memang bukan karena cash flow-nya tipis karena tidak ada project yang masuk gitu. Karena projectnya banyak dan banyak banget majority tidak down payment. Betul. Ya kekikis terus dong. Iya. Gitu kekikis terus. Tapi gue nggak tahu. Mungkin kalau ada yang bisa sharing gitu ya di komen. Mungkin ada yang mereka di titik daripada gue minjem yaudah gue ngambil project ya. Mungkin. Ya, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau gue dan Augie ya at the end kan itu kan profit juga. Ya, profitnya kan berkurang. Kenapa? Kita harus bayar bunga juga kan sebenarnya gitu. Atau sharing profit kalau ya, atau nggak sharing profit gitu nggak masalah. Jadi pinter-pinter karena kita pernah treat untuk cash flow kita baik banget. Iya. Nggak cukup juga. Betul. Udah coba sebanyak mungkin gitu. Iya. Sebanyak mungkin gitu ya. Sebisa mungkin kita fulfill untuk return earningsnya tebel banget gitu. Iya. Tapi kok ujung-ujungnya gini lagi gue bilang gitu. Ya good pointnya adalah project yang masuk banyak. Iya. Karena orang nggak bisa bedain mana skill untuk make money sama nge-manage money. Itu menurutku tuh hal yang beda-beda. Nah makanya itu seperti episode sebelumnya. Iya. Kalau lu di dalam lu jadinya udah suatu company, lu kan separate your money kan. Asli. Sebenarnya gitu. Karena honestly gue dan Augie ya sampai sekarang kita gak pernah nyuntik modal lagi ya. Gak pernah sih. Gak pernah selalu diputar. Iya selalu putar terus aja. Namanya retain earnings, tadi lo udah pernah mention juga. Retain earnings, nanti dia taruh retain earnings itu apa? Laba ditahan. Jangan di withdraw semua. Jangan dong. Iya karena lu harus ada modal kerjanya. Jangan dikit-dikit belanja. Iya belanja jangan. Gradually lah. Iya. Itu yang kedua ya bos. Yang ketiga ya, ini gak kalah pentingnya ya. Kenapa mostly fail? Thank. Over focusing on less priority projects. Jadi gini, gue tidak bermaksud untuk ngepilih-pilih. Tapi tidak semua project itu lu harus treat equally. Iya. Kenapa sih? Karena gini, lu ada klien yang sedang berjalan misalkan. Sama ada yang lagi nge-pitch. Kalau gue akan 100% fokus yang udah berjalan dulu. Iya. Karena mau gimana pun ceritanya ini udah kerja sama. Betul. Cuman yang kita pitch masih bisa kalah kan. Jadi kadang-kadang kalau kita treat itu equal, malah yang udah lagi kerja sekarang malah terbengkalai Sal. Iya setuju. Malah kecewa. Sedangkan kita fokus yang mau dapetin lagi, tapi pas dapetin nanti di treatmentnya terbengkalai lagi. Karena untuk ngedapetinnya kan ya di kita ya. Pengalaman kita untuk ngedapetin untuk sampai deal gitu ya. Itu kan butuh waktu yang cukup panjang. Banget. Dan tidak segampang itu juga. Kalau udah deal, ya udah lu perform sebaik lu. Iya. Gitu. Betul. Dan apa ya,
itu kadang-kadang emang orang tuh susah sih bedain karena nggak semua kesibukan itu tuh adalah revenue generator kan kayak gitu. Lo harus bisa bedain apa yang lo kerjakan ini apakah bener-bener nge-bring in money atau justru kayak ini masih tahap-tahap nge-pitch gitu-gitu. Lo harus bedain sih kayak gitu. Kalau lo bisa afford mungkin alangkah baiknya punya tim yang berbeda. Iya betul. Ya kan kita sekarang punya tim yang berbeda. Nge-pitch ya emang tugasnya nge-pitch aja sama yang untuk nge-farming itu beda. Kalau misalnya udah bisa di kondisi itu syukurlah. Gue rasa itu ya salah ya untuk focusing dia. Setuju. Jangan terlalu fokus ke semuanya gitu loh. Mungkin tambahan dikit kalau misalkan yang udah on board pun semuanya juga gak bisa di-treat sama kan. Ada yang udah panjang kontraknya tapi ada yang mungkin kayak cuman bikin dikit doang gitu. Kan pasti fokusnya beda. Fokusnya beda. Gak bisa sama lah intinya. Itu udah itu aja ya. Itu aja sih. Yang ketiga ya. Nah yang keempat adalah scaling too fast then falling faster. Ini serem banget sih sumpah. Jadi gue kenapa gini gue sama Ansel dari dulu kenapa growth-nya itu kita cenderung dibilang slow juga enggak, dibilang fast banget juga enggak. Tapi ya gradually increasing lah. Ya puji Tuhan alhamdulillahnya oke lah. Iya karena gue sama dia nge-treatnya itu lebih kayak segala yang instan itu pasti kayak belum tentu akan ada lagi. Iya. Jadi kalau misalkan udah reguler, misalkan itu ngomongin dari pendapatan ya, karena ini kan ngomongin kalau fail, pasti kan ujung-ujungnya duit. Kalau misalkan pendapatannya itu udah cukup reguler selama setahun, oke lah di tahun berikutnya kita udah tahu nih, oh bare minimumnya kayak. Betul, udah ada benchmarknya. Udah benchmarknya, ya kan. Sedangkan kayak kalau baru satu project ngebom doang nih misalkan, lu udah ngerasa di atas langit, wah lu hiring, kantornya pindah, kemarin Baysense Singapura. Terus lu judi di bawah. Tapi lu ini ya menurut itu kan tadi kan kalau memang sudah ada benchmarknya. Iya. Kalau menurut lu kalau kan kemarin banyak nih yang kayak baru mulai lah. Banyak di komen-komen tuh gue baca tuh banyak yang baru mulai lah dan lain-lain gitu. Pasti pertanyaannya adalah kalau belum ada benchmarknya gimana menurut lu? Waduh sulit juga ya. Belum ada benchmarknya ya. Maksudnya belum ada reguler gitu ya? Iya. Ya stay small dulu sih menurut gue ya. Iya. Itu gue setuju banget. Iya kan. Jadi ya sabar. Iya karena gini, stay small dan menurut gue percayalah pasti ada God's plan yang menggerakkan lu tuh terhadap momentum. Iya, bingung iya, ya misalnya. Orang mungkin ada bingung misalnya gini. Iya. Gue ngerti tapi. Iya lu ngerti karena kita udah 10 tahun bersama. Jadi ini kantor ketiga kita. Gampangnya gitu ya. Dari kantor pertama itu di otak gue awalnya itu Augie yang maksa, gue inget banget. Kayak kita harus punya kantor nih soal gini. Gue di situ kayak kita gak punya duit dalam hati gue. Tapi gue tuh tipe orang yang gue gak akan langsung nolak. Gue pasti akan gue dengerin dulu, gue renungin dulu sebelum tidur gitu-gitu lah. Gue coba ngobrol ke nyokap gue lah, ke siapa lah gitu-gitu kan. Akhirnya gue nanya sama dia functionnya tuh apa. Gue tanya gitu. Terus ya udah akhirnya bisa bener dia jelasin lah, bisa lebih fokus lah bla 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 gitu. Gue inget banget rent kantor kita, kantor pertama kita ya. Iya. Itu 1 juta per bulan. Iya. Exactly itu. Iya. Semurah itu. Gue berpikir itu akan bisa sampai setahun minimal, gue berpikir gitu karena honestly gue bukan tipe orang yang gengsian terhadap kayak gitu-gitu ya. Sama sih. Jadi gue kayak yaudah nggak apa-apa kita kantor begini terus aja tapi overhead kecil tapi revenue gede gitu ya. Kita tuh lumayan setipe lah. Dalam 3 bulan ini jadi panjang tapi nggak apa-apa lah ya. 3 bulan tiba-tiba kita di kick karena bukannya kita di kick karena kita tidak menggunakan dengan tidak baik dan lain-lain. Memang itu tidak dilanjutin lagi soalnya. Emang ini orang nggak ada yang bisa nyawa lagi. Pindah ke kantor 2. Kantor 2 lebih mahal. Jauh lebih mahal. Tapi Tuhan berkata lain dalam 3 bulan itu kita dapat pundi-pundi yang lumayan banyak. Seenggaknya pas itu dalam 3 bulan kita bisa bayar kantor itu setahun. Walaupun habis itu cash flow kita tipis tuh. Gue ingat banget. Cuman upcoming project itu banyak. Jadi akhirnya gue malu kayak gas aja kali ya. Gue bilang kayak gitu. Ya udahlah. Di situ cuma sekotak doang, 6 kali 6 kali nggak nyampe kali ya, sekitar segitu ya. Karena itu bener-bener kotak. Nggak nyampe 6 kali 6. Nggak nyampe 5 kali 5, ya 4 kali 4 atau 5 kali 5 lah gitu. Segituan sih, segituan. Naruh di dispensernya nggak tahu di mana guys. Nggak tahu di mana. Gue berpikir itu juga bisa lama. Ternyata kita di kick lagi karena ownernya ganti. Iya. Dia nggak mau sewain. Owner gedungnya gitu. Owner gedungnya nggak mau sewain lagi, mau dipakai pribadi semuanya. Yoi. Nyari pakai motornya Mas Dul. Ya kan kesini, ya udah. Taunya kita malah lama di sini. Betul. Gitu. Tapi ya itu ada momentumnya juga karena kalau ya, memang gradually itu naik costnya.
tapi kapasitasnya juga naik. Betul. Kalau memang pada waktu itu kita nggak afford di sini dan memang gak ada kerjaannya, kita akan cari literally awalnya kan budgetnya kita sesuai sama yang di kantor kedua kan. Iya, segitu. Cuma nyari nggak ketemu, nggak sengaja ke sini. Ya di atas budget dikit pas itu. Cuman akhirnya ya udah kita akhirnya dapat opportunity baru lah. Kita bisa bangun studio ini dan lain-lain gitu. Bener. Kita udah berapa tahun di sini? Berapa tahun Mas dulu di sini? Udah lama banget sih. 2019 ya? 19 atau 20 ya? Iya udah lama lah. Udah 5 tahun ya. 5 tahun di sini dan tidak ada planning untuk pindah juga. Betul. Iya, karena nyaman, masih cukup. Buat apa? Iya. Gitu sih. Itu juga yang sampai sekarang gue masih terapkan sih. Scale to fast tuh gak ini juga. Gue share dikit soal ada satu berita kemarin. Gue kayak gak apa deh sebut karena emang udah ada di berita juga. Kayak gue kaget juga sih. Lu e-fishery itu gak sih lu? Gak tau gue. Gak tau ya. Ntar dia tampilin lah. Itu kemarin kayak ada masalah gitu. Kayak ada fraud apa segala macam. Ya gue kaget aja sih. Maksudnya kan itu kan salah satu company yang gue look up kan. Yang gue lihat ownernya juga ada di berbagai podcast. Kayak ini company-nya grow-nya cepet banget. Fast banget. Cuman gue simpulin. Kalau misalkan timnya atau ya orang di balik itu gak bisa keep up dengan mentalitas grow to fast itu, ujung-ujungnya pasti kan bakal kayak hilaf juga kan, terus kayak ditilep lah duitnya atau apa segala macam. Nah itu kalau dari sisi negatifnya lah. Cuman kalau dari yang kita maksud di sini adalah lebih ke belum tentu lu dapat pendapatan gede sekarang itu lu bisa afford untuk forever, belum tentu. Iya kan gitu. Itu intinya. Kita udah pernah bahas juga lah tentang kita overhiring, itu juga salah satu grow to fast. Jadi ya kalau bisa kita actionnya itu based on data yang cukup panjang lah. Setuju. Gitu view-nya. Oke, itu yang nomor 4 tadi ya. 4, sekarang 5. Nomor 5, oke. Nah, nomor 5 ini adalah penting banget. Ini tentang client management. Kenapa orang sering gagal? Karena lu gak bisa nge-manage ekspektasi klien lu. Sama gak bisa nge-communicate apa yang lu mau sampaikan klien lu lah intinya gitu. Karena menurut gue itu udah fatal sih. Karena mostly dari project-project kita selama ini itu sebagian besar selain teknis itu adalah lebih ke manajemen project sama communication. Iya. Kayak kemarin lu bilang ada amandemen. Kita kerja sama KPK sama GIZ. Kalau kita gak bisa ngkomunikasiin kenapa kita harus nambah cost ini berantakan kan. Tapi dengan call kemarin banyak clarity. Oh ternyata make sense ya. Nambah gini-gini segala macam. Jadi ya skill komunikasi lu sih harus. Itu salah satu yang perlu di-appreciate juga sih. Maksudnya kayak GIZ sama KPK. Karena itu dari mereka minta amandemen kontrak tambah. Iya. Akhirnya kita coba deh kayak kita butuh tambahan budget sih. Bener. Gitu. Karena untuk resource allocation gitu kan sebenarnya yang semakin bertambah waktunya gitu. Load orang tersebut ya jadi masih fokus terhadap itu aja. Sedangkan project baru udah masuk yang tadi yang kayak gue udah pernah bilang lah di episode sebelumnya. Gue kenapa tadi bilang perlu di-appreciate karena mereka melihat itu cukup make sense dan mereka sadar itu juga bukan kesalahan di kita juga. Banget iya. Ya gitu kan. Jadi emang dari kliennya late respon karena ya kemarin dijelasin sih dari mereka lagi ada event apalah dan lain-lain gitu-gitu kan. Ya sulit dong kalau kayak gitu ya. Untungnya sih mereka baik banget. Iya, itu sih yang gak semua orang punya tuh. Kadang-kadang brand juga gak semua punya mentalitas kayak gitu kan. Kita bersyukur banget punya klien yang baik kayak gitu. Ya jadi mau itu klien yang oke atau mungkin kurang oke ya communication adalah tanggung jawab lu. Untuk bisa ngejelasin project itu bakal kayak gimana prosesnya. Karena communication yang jelek dari elunya pasti ujung-ujungnya post production lu atau kayak manajemen lu berantakan total. Ujung-ujungnya poin pertama tadi kliennya gak balik. Itu sih main message ya. Next ya. Yang keenam ini adalah unrealistic goals and giving up too soon. Jadi gue dulu jalanin Creative Era tuh suka ngeliat kiri kanan kayak agensi yang dari Belanda juga, dari Amerika atau bahkan yang di sini aja lingkungan ini gue suka ngerasa iri gitu loh. Kok mereka bisa ya ini segala macem. Sehingga gue nge-set ekspektasi sama lu. Oke, salah kita harus bisa ABC gitu lah. Cuman kayaknya itu terlalu unrealistic goalsnya. Sehingga pas gak achieve jadi nyerah atau apa segala macem. FYI juga sekarang kita tahun 2025 kita ada project yang sifatnya retainer sama ada yang project based kan. Iya. Kita nge-targetin yang retainer aja sebenarnya gak yang 10 kali ya tahun depan. Iya. Biasa aja. Oke, yang retainer ini kalau bisa berapa persen dari ini bisa cover deh gitu doang kan. Realistis gitu loh. Itu membuat kita bisa nge-mapping
Iya betul. Lebih make sense aja. Itu sebenarnya kayak yang pernah kita bilang juga. Itu kayak di episode Clara apa kita berdua lah. Yang udahlah gue tuh jadinya semakin menjadi orang yang yaudah fokus on today aja. Iya. Jadi yaudah fokus sama yang hari ini aja. Yaudah kayak hari ini ada apa? Take podcast. Hari ini ada apa? Ada meeting sama finance. Ini hari ini ada apa? Yaudah terbaiknya di hari itu gue lakuin aja udah. Betul. Gitu. Iya. Karena kita pernah kayak bikin target. Asli. Bikin target Q1, Q2 harus achieve revenue segini gitu kan. Kagak achieve bos. Itu gue ya mungkin dulu masih begitu. Gue stres banget itu. Iya. Gue stres. Ternyata tiba-tiba Q4 kita dapat project yang nge-cover semua goal. Iya. Semua target untuk di tahun itu. Dari Q1, Q2, Q3, Q4. Pas dapet tanda tangan. Terus gue kayak ngapain gue stres gila kemarin. Iya. Karena ada potensi lu bisa ngebom. Dan ya udah rezeki pasti ada. Iya kayak ke-summarize di ending gitu. Betul. Kan. Iya sih. Sedangkan lu udah stres banget tuh. Aduh target gue masih jauh banget nih. Target gue masih jauh banget. Target gue susah sih. Betul. Unrealistic goal tuh emang penyakit sih. Even sampai sekarang kadang-kadang. Tapi ya bener kata lu. Goal sekarang kita gak terlalu banyak ngomongin. Kita lebih banyak ngomongin action plan kan sekarang. Jadi kayak udah deh minggu depan ngapain. Nih kita kayak view-nya cuma 3 bulan ke depan ya kita bakal ngapain. Karena itu yang benar-benar paling penting. Untuk long term view-nya sih 3 bulan nih kita. Iya, action plan-nya lah gitu. Kalau ditanya mau kayak gimana, gue juga kadang bingung. Iya, setuju. Yang penting today aja, today oke gitu kan. Alright, itu yang ke-6 ya. Yang ke-7 adalah yang ke-7 nih, wah ini gila banget sih. Adalah ignoring social media. Missing out on visibility. Jadi gini loh, social media tuh adalah channel yang menurut gue ajaib sih. Karena pertama itu it's free. Terus yang kedua apa ya, gak ada batasan lu bisa explore tuh konten mau kayak gimana. Cuman dilemanya adalah udah terlalu saturated dan banyak banget aja yang brand main gitu loh. Dan gue yakin kalau misalkan besok nih social media mati, banyak brand yang mati. Gue garanti. Even kita pun hidup gara-gara sosmed, lo bayangin deh. Iya. Jadi ya kalau misalkan lu belum nge-leverage social media buat creative business lu atau kayak freelance work lu, menurut gue ada yang missing sih. Sayang, karena visibility tuh kunci banget. Setuju. Even kayak CDA sekarang kita kayaknya lumayan aktif ya konten. Kayaknya one of the yang paling aktif. Iya gak sih? Lumayan lah. Aktif banget gitu. Tapi ya kita effortless aja sebenarnya kan, nggak terlalu yang konten juga. Nggak terlalu yang kayak, apalagi ada yang, karena gue pernah dengar ada di agensi lain untuk di account mereka pribadi itu ada KPI-nya. Oh iya? Untuk si orang yang anak-anak internal yang ngerjain gitu ya. Misalnya kayak mau bikin konten untuk company kita bla bla bla, misalnya kayak buat kayak gini gitu. Ada KPI-nya. Gila. Ya kita, bagus sih. Ya bagus sih. Cuman ya kalau di kita sih enggak. Cuman gini sih, kita tuh gak pernah ada KPI sebenarnya di sosial media kita kan. Cuman kalau gue, karena kan gue yang involved di sosial media Creative Era kan, gue ngerasa selama ada improvement, I'm okay. Iya kan, misalkan kayak kita upload YouTube, yang view naik 1, gue gak apa, yang penting ada progress. Nah tapi kalau misalkan gak ada progress sama sekali, menurut gue lu harus pivot sih, harus nge-shift. Ya balik lagi, ya lu harus evaluate terus kayak yaudah kayaknya baiknya gimana. Bener-bener menurut gue senyoba-nyoba itu sih. Iya, betul. Itu yang ke-7 ya. Ke-7. Tentang sosial media. Sayang sih kalau lu gak pakai sosial media. Nah ini yang ke-8 ya. Nah, ini mirip sama yang minggu lalu kalau nggak salah, tapi agak beda angle dikit. Intinya lu confuse antara busy sama produktif. Karena busy itu atau sibuk itu sebenarnya nggak merepresentasikan lu tuh produktif gitu loh. Malah gue mikir kalau misalkan lu busy, lu berarti nggak produktif. Ini baru sih gue dapat. Jadi kalau misalkan lu busy, tandanya kan lu kan semua lu kerjain kan. Berarti lu nggak punya capability buat ngatur itu semua. Inti gitu sih. Udah gitu lu juga nggak fokus ke kerjaan-kerjaan yang nge-generate revenue gitu loh. Iya kan, kayak sekarang kita lagi nge-pitch misalkan, gak semua orang kita tugaskan untuk nge-pitch karena kita tahu ini kayaknya possibility buat masuknya kecil atau apa. Fokus aja yang ada sekarang dulu kan. Gitu sih. Bedain busy sama productivity. Karena kalau soal ini ya, gue gak tahu sih ini pattern dari mana atau image dari mana. Karena tuh kelihatannya tuh kayak kalau busy, satu kayak kelihatan keren. Gitu kan, itu satu. Yang kedua, seakan tuh kelihatannya kayak lu kayak lagi banyak project banget,
atau enggak kayak lagi banyak income banget gitu. Padahal sebenarnya belum tentu. Belum tentu. Bener-bener belum tentu sama sekali sih menurut gue. Itu bias banget sih. Iya. Nggak pasti. Lu lagi sibuk tuh belum pasti kayak income banyak juga. Karena lu pitching banyak 5 terus yang goal 0 sama aja bohong, lu sibuk doang. Sama aja bohong, karena pernah soalnya gue bilang sama lu pas itu kita pitching banyak banget. Habis itu gue bilang kita plotting dulu nih yang potensi masuk yang mana ya. Kayak gitu. Yang potensi masuk kayaknya di 3 ini deh topnya. Ya kita cuma kerjain 3. Betul. Itu skill juga sih. FYI minggu lalu Sabtu Minggu gue kerjakan sama lu juga. Even di kantor ini nih Sabtu Minggu kita kerjain untuk masukin procurement kan. Karena kita tahu potensinya tinggi nih yang potensinya tinggi. Jadi kalau ada yang mencium potensinya tinggi, it's okay. Buat agak busy dikit. Wah itu sih gue weekend terdek-dekan gue itu. Asli. Gara-gara sistem error. Asli. Padahal bukan salah gue, kenapa gue bukan salah kita dari sistemnya mereka. Gue deg-degannya gila banget. Daripada kalah konyol. Iya maksudnya gue sampe ngomong ke lu kan. Gue gak apa-apa project ini kalah gue bilang. Iya. Tapi kalau kalahnya karena kita udah submit, kita udah begini, kita udah lakuin terbaik. Gue gak apa-apa kalah. Tapi kalau kalah karena sistem, gue bilang gitu, gue gak terima. Konyol banget. Nyaris mas dulu jam 8 ke Kemayoran hari Senin. Dan lu tau gak sih, kita pernah kayak gitu juga telat kirim, pernah juga dulu. Cuman ya itu salahnya kita lah. Jadi jangan sampai kalah konyol, terutama kalau procurement ya. Gitu. Kalau lu share WA doang kan lu bisa negosiasi sama orangnya. Oke, itu yang ke-8 ya. Nah, yang ke-9 ini sekarang adalah, ini gak kalah penting juga nomor 9. Wah ini agak serem sih yang ini. Jadi gue bacain ya. Relying too heavily on 1 or 2 big clients. Jadi ketika lu kerjain 1 klien ini atau 2 klien ini dan tiba-tiba mereka gak perpanjang lagi, selesai hidup lu. Banyak terjadi juga. Oh iya benar. Gue gak usah sebut lah. Maksudnya kita gak usah sebut lah. Company-nya apa. Bukan agensinya apa. Company-nya apa ya. Company-nya apa. Retainer dia banyak banget. Salah satu, ya gak bisa gue sebut juga sih. Jangan ketahuan. Terlalu obvious. Iya terlalu obvious. Iya itu bergantung terhadap retainer yang big fish lah. Iya. Atau enggak bukan retainer lah. Klien yang big fish. Mungkin mereka tahun itu dapat big fish yang banyak. Dengan period kontrak yang banyak. Gitu kan, terus taunya tidak diperpanjang, gitu. Habis itu layoff gede-gedean, gitu. Karena ya kita pernah ngalamin juga sih. Betul. Iya. Itu serem banget karena kasihan juga yang workersnya kan. Kayak mereka cuma dapat clarity di tahun itu doang, tapi kayak dalam jangka panjang gimana nih kalau projectnya out, gue juga out gitu kan. Iya, gue nggak pura-pura bego. Ini juga terjadi di kita juga. Kita pun juga sometimes ngalamin itu kan. Tapi kita kasih tahu juga kadang-kadang ke orangnya, bro. Kita ini kerjain untuk project ini ya, lu untuk assign project ini. Tapi gue fair, gue ngerjain yang lain misalkan. Tapi project ini udah enggak nih. Jadi kita benar-benar kontrak di project ini. Jadi dari awal udah clarity. Ketimbang semuanya tuh kayak, di full time-in. Terus projectnya gak lanjut, udah. Jadi kayak cepat pasang aja kayak tukang gitu kan. Mungkin buat business owner gitu ya. Gue juga maksudnya apa ya. Yang pertama, gue dan Augie tuh tidak mempunyai mentor di dalam bisnis juga. Jadi lumayan banyak learning by doing juga. Banget sih. Bisa ngakalin tuh, bukan ngakalin lah, ambil cara plan untuk full time kontrak. Tapi di kita sih itu honestly gak semuanya. Ada beberapa position aja gitu. Kontrak kerjaannya itu 3 bulan gitu misalnya. Kita full time kontrak rata-rata gak exactly di 3 bulan sih. Kita di 4 bulan. Walaupun keseringan sih God's plan-nya kontrak itu habis dan udah klien tidak lanjut, keburu ada sisipan klien baru masuk lagi gitu. Jadi ya itu God's plan yang sangat menyelamatkan kita dan terhadap orang tersebut. Dan tuh fair ya, kita benar-benar kasih tahu kayak gini kondisinya, lu mau apa enggak. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali, tidak ada pemaksaan. Nggak ada, kayak gitu sih intinya. Jadi ya jangan terlalu rely ke 1 atau 2 big clients gitu ya. Bagus punya big clients, kita pun ada, tapi ya tanpa mereka pun kita juga hidup. Setuju. Tapi untungnya mungkin gak sebanyak kalau ada big clients gitu. Ya itu gimana tuh cara, itu pengaruh juga tuh berarti. Gimana cara lu ngatur cost lu, overhead lu, sama ngatur margin nih. Karena kalau misalkan gak ada big clients, lu gak bisa afford semua SDM ya. Berarti ada yang salah dengan margin ya kan menurut gue gitu. Setuju. Tapi apa ya, beberapa kan komen gitu ya kayak minta didetailin sebenarnya. Maksudnya kita untuk menjelaskan detail untuk margin lah atau kayak cara ngatur cost. Jujur gue bingung sih kalau cara nyampein di sini. Kalau mau kita ngopi aja. Gue jujur mendingan kayak gitu. Gue mendingan kayak gitu sih, kayak apa yang dilakukan Clara ya sering banget telepon gue buat nanya kayak gitu karena
nggak bisa sekali 2 kali juga. Betul. Atau kita jelasin ya, masa gue buka Excel di sini kan nggak mungkin kayak gitu. Itu pun juga nggak bisa di copy paste. Setuju. Nggak bisa. Lo harus adapt lagi sama apa yang lo lakuin, klien lo gimana, rate lo berapa, margin lo berapa, akan beda-beda sih semuanya. Iya, trial and error. Ya tapi pasti ada benang merahnya lah. Tapi berapa persenannya itu tergantung goalsnya mereka. Oke. Itu yang 9. Nah sekarang ini yang terakhir last but not least. Ini durasinya kita aim ya 30 menit aja. Cepat aja. Nggak pengen terlalu babi bu lah. Yang terakhir adalah nah ini tuh menurut gue apa ya, advice atau salah satu penyebab kenapa creative workers atau creative agency itu bisa fail. Mereka tuh nge-hire orang tuh based on cost ketimbang based on skill, ngerti gak? Jadi gini, maksudnya kadang-kadang gini loh, di kreatif itu kan sumber daya manusia tuh bener-bener produknya, bener-bener produknya. Jadi kalau misalkan produk orangnya itu nggak punya quality yang lu mau, tapi murah, ujung-ujungnya juga pekerjaannya nggak selesai gitu loh. Setuju. Tapi sebaliknya kalau misalkan oke, ini slightly expensive gitu, lebih mahal, mungkin 2 kali lipatnya gitu loh. Tapi orang ini bisa bikin klien lo lebih satisfied, terus nge-bring in more projects. Ya itu menurut gue decision yang lebih bagus. Iya. Mungkin kadang-kadang ya maksudnya dari awal budget lu misalnya untuk position tersebut gitu ya. Misalnya 1. Kita sih rata-rata ya kita nggak rata-rata sih, ada di beberapa posisi yang dari budget kita malah naik. Iya. Gitu. Tapi memang QC-nya detail banget. Karena kan 1 itu udah di luar budget kita nih, udah nambah. Iya. Kenapa akhirnya orang tersebut tetap masuk gitu ya dengan karena budgetnya di atas kita itu karena yang kita lihat dan yang kita harapkan juga. Iya. Dengan adanya dia cost nambah tapi potentially klien masuk lebih tinggi. Asli. Gitu. Itu benar. Karena gini loh, bedain yang apa ya, lu tau gak sih kayak unskilled labor, tau gak sih? Jadi kayak lu unskilled, jadi lu bener-bener kayak lu besok cabut, besok ada orang lain sama outputnya, itu unskilled labor. Nah cuman kalau di kreatif itu gak ada yang unskilled, semuanya skilled. Setuju sih, cuman ini aja sih dari gue, mungkin salah satu tipsnya adalah dibandingkan kayak misalnya kayak tadi ya, kita ambil di 1 dan 2 tadi gaji itu ya misalnya, cost di 1 dan 2 itu. Daripada lu punya lu hiring 5 untuk 5 orang untuk di range gaji 1, mendingan lu hiring 3 tapi di budget yang 2. Iya, sama quality kan. Quality. Iya, karena itu baru kita sadarin semenjak hire orang yang mungkin punya quality di atas lu gitu ya. Dan lu bakal realize, gila ternyata SDM sengaruh itu. Sengaruh itu. Gue gak butuh banyak-banyak orang, gue cuma butuh segelintir yang punya visi sama, otaknya benar, sama ngerti apa yang dilakuin. Ya kan? Itu yang kayak kita bilang, maksudnya kayak dulu mungkin dream gue dan Augie awal-awal kita bertiga berempat, kita pingin punya tim bisa sampai 100, 200 kayak gitu ya. Ya mungkin karena capek ngurusnya sejujurnya, dan kita udah pernah ngerasain over hiring juga. Parah. Dan costnya gede banget gitu. Jadi sekarang sih kalau gue dari udahlah segini-segini aja, paling nambah 1-2 lagi gitu ya, cuma maksimal 5 tapi semuanya quality. Betul. Karena untuk scale di kita belum tentu orangnya juga harus banyak. Karena kita pernah bahas di episode sebelumnya kalau nggak salah kayak tentang key partnership kan. Jadi di kreatif itu semua tentang jaringan. Nggak semuanya dimakan sama satu player, nggak. Betul. Banyak. Jadi ya kita harus kolaborasi. Nggak semua orang leadsnya mungkin sebanyak lu. Ajaklah gandeng-gandeng kreatif workers yang lain gitu kan. Kita pun sering kok digandeng. Wah sangat sering. Kita sering digandeng dan menggandeng kok. Iya, kita sering digandeng. Dan Faisal. Iya, dan menggandeng. Jadi harus kolaborasi justru. Jangan jadi kompetitor. Jangan jadi kompetisi. I think that's it for today's episode. That's it sih? Ya. Tidak ada lagi? Nggak ada lagi kalau gitu. Episode kali ini kita agak singkat aja kali ya? Iya. Oke, kalau gitu untuk hari ini itu dulu. Karena kita hari jam 2 ada meeting juga. Yes. Sehingga gue harus pamit. Terima kasih semuanya. See you on the next episode. Bye-bye.